Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film James Bond yang berjudul No Time to Die, rilis tahun 2021, dibintangi Daniel Craig, berlatar kisah romantis yang berakhir tragis. Oke, langsung saja intro. Kisah dimulai saat seorang pria bersenjata jalan di tengah salju menuju sebuah rumah terpencil. Dalam bangunan itu hanya ada seorang wanita dan bocah perempuan bernama Madeline. Mereka berdua adalah istri dan anak Mr. White, seorang tokoh kelompok Spectra. Karena lokasi yang sepi, ibu dan putrinya itu tak menyadari jika ada pria bertopeng berusaha masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil membuka pintu, pria bertopeng bernama Lucifer langsung menanyakan Mr. White pada ibu Madeline. Suamiku tidak ada di rumah, jawabnya. Aku akan membunuh kalian karena Mr. White telah membantai keluargaku, ucap Lucifer lalu menembak mati. Kemudian ia mencari Madeline untuk dihabisi. Sementara gadis kecil yang tahu ada bahaya segera bersembunyi dan berusaha lari menjauh. Tapi bocah perempuan itu jatuh ke dalam sungai yang membeku. Lucifer yang tadinya ingin membunuh langsung mengurungkan niatnya setelah melihat wajah Madeline yang kesusahan bernapas dan ia malah menyelamatkan bocah itu. Scene berlanjut, beberapa tahun kemudian Madeline telah menjadi wanita dewasa. Ketika itu ia tengah berlibur di kota Metra, Italia bersama kekasihnya bernama James Bond, seorang mantan mata-mata M16 Inggris dengan kode 007. Mereka berdua ingin menikah dan menjalani hidup yang tenang. Tapi ada yang aneh dengan Madeline. Ia hanya akan menceritakan tentang masa lalunya setelah menikah. Sementara James Bond tidak menyembunyikan satupun rahasia dari kekasihnya itu. Karena mulai malam, mereka segera menuju ke penginapan. Esok paginya, James Bond terbangun lebih awal. Ia berencana pergi ke makam Vesper. Wanita itu adalah kekasihnya sebelum bertemu Madeline. Vesper juga banyak membantu Bond dalam membongkar jaringan teroris yang melakukan perjudian di sebuah kasino. Setelah sampai di makam, ia hanya terdiam. Bond berniat melupakan semua masa lalunya dan hidup bersama Madeline. Suasana menjadi kacau ketika sebuah bom meledak dari makam. Ia terlempar. Karena takut terjadi sesuatu dengan kekasihnya, Bond berusaha bangkit dan kembali ke penginapan. Tapi ia dicegat sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Karena terdesak, Bond menyergap seorang penyerang. Setelah mengancam, ia mendapat info. Mereka adalah kelompok Spectra dan lokasi Bond diketahui dari info yang diberikan Madeline yang juga putri dari Mr. White, seorang gembong kelompok kriminal itu. Tak disangka setelah menghajar, mata palsu penyerang terlempar. Ternyata itu adalah kamera optik. Sebelum menuju ke penginapan, Bond sempat mengambil mata palsu itu. Ketika bertemu Madeline, muncul keraguan di pikiran Bond karena kekasihnya itu tidak berusaha menghindar. Bond yang tahu kelompok Spectra masih mengejar, segera mengajak Madeline untuk pergi menjauhi lokasi. Di tengah perjalanan, mereka berdua kembali mendapat serangan. Setelah kabur dari kejaran, Bond membawa Madeline menuju stasiun. Ia menyuruh kekasihnya itu untuk segera pergi dengan kereta. Bond juga mengatakan ingin mengakhiri hubungannya karena merasa telah dikhianati. Ketika itu, Madeline hanya bisa terdiam. Ia tidak diberi kesempatan bicara oleh Bond. Akhirnya, keduanya berpisah di sana. Kisah berlanjut, 5 tahun kemudian terjadi serangan pada lab rahasia Inggris. Para kriminal bertujuan mencari virus mematikan untuk dijadikan senjata biologis. Aksi penyerangan berjalan lancar karena dibantu peneliti lab yang bernama Profesor Paldo. Setelah mendapatkan virus yang diincar, para kriminal dan profesor meledakkan lab rahasia itu sebelum kabur meninggalkan lokasi.
Esok harinya, kabar penyerangan lab telah sampai di telinga Mr. M, pimpinan intelijen M16 Inggris. Ia memerintahkan agen dengan kode 007 untuk menyelidiki kasus penyerangan itu. Where's 007? Di tempat berbeda, setelah berpisah dengan Madeline, Bond memutuskan menetap di Jamaika. Ia hidup sendiri dan tidak mencari kekasih lagi karena masih mencintai Madeline. Saat itu, Bond berniat pergi ke kota sebentar untuk menghilangkan kesepiannya. Di tengah perjalanan, tak sengaja ia bertemu teman lama bernama Felix, seorang intelijen CIA Amerika. Lama tak bertemu, akhirnya mereka sepakat berbincang di sebuah tempat hiburan. Setelah mengenalkan rekannya yang bernama As, Felix juga menjelaskan jika ia sengaja ingin bertemu dan telah mengetahui keberadaan Bond di Jamaika. Tujuan Felix adalah meminta bantuan Bond menangkap Profesor Paldo. Kau akan bertugas atas nama CIA dan menyerahkan penahanan profesor itu pada Amerika. Ia terpantau bersama kelompok Spectra di Kuba, ucap Felix. Tanpa memberi jawaban, Bond mengakhiri perbincangan itu. Ia berniat pulang ke rumah. Tapi mesin mobilnya mogok sewaktu dinyalakan. Waktu yang bersamaan, seorang pemotor datang menghampiri dan menawarkan tumpangan karena tujuan searah rumah Bond. James, call me James. What do you do? I have a thing for Order X. Setelah sampai, Bond menawarkan wanita itu minum karena telah membantunya. Dalam perbincangan, wanita itu menjelaskan identitas dirinya sebagai agen M16 yang bernama Nomi dengan sandi 007. Ia menjadi andalan intelijen Inggris setelah Bond pensiun. Sebelum pergi, Nomi juga memperingatkan agar Bond tak mencampuri lagi urusan spionase Inggris. Esok hari, Bond menelpon Mr. M. Ia menanyakan pembelotan Profesor Paldo. Tapi jawaban Mr. M mengejutkan Bond yang menyuruhnya agar tidak ikut campur lagi. Karena kecewa dengan sikap Mr. M, akhirnya ia mengontak Felix dan mau bekerja sama dengan CIA. Segera berangkat ke Kuba, seorang agen akan membantumu di sana. Sesampainya di Kuba, Bond langsung menuju sebuah bar untuk menemui seorang CIA yang telah disiapkan Felix bernama Paloma. Setelah mengganti pakaian, Bond diajak Paloma ke sebuah hotel. Semua tokoh Spectra berada di sana sedang berpesta untuk ulang tahun pimpinan kelompok teror itu yang bernama Blowpill. Orang ini sekarang dalam penjara Inggris karena tahun sebelumnya telah ditangkap Bond. Sementara di tempat berbeda, Profesor Paldo mulai mengaktifkan virus mematikan berupa gas beracun. Tujuannya membunuh Bond sesuai keinginan Blowpill, pimpinan Spectra. Saat itu, Bond baru menyadari jika telah masuk jebakan dan semua anggota Spectra mengetahui penyamarannya. Setelah uap virus disebarkan, ada kejanggalan. Tidak terjadi sesuatu pada Bond, malah yang mengalami kematian semua anggota Spectra. Ketika itu, Bond melihat Profesor Paldo melarikan diri. Segera ia mengejar. Bond juga mengambil flash disk milik Profesor itu. Usahanya menangkap Profesor dihalangi orang bersenjata. Terjadilah baku tembak. Dengan bantuan Paloma, ia berhasil membawa ilmuwan itu keluar dari Kuba dan tugas Paloma pun selesai. Anjay. Kemudian Bond menuju lokasi yang ditentukan Felix, yaitu sebuah kapal tengah laut. Sesampainya di lokasi, Felix dan As langsung menyambut. Tapi rasa penasaran Bond dengan kejadian di Hotel Kuba tadi membuatnya langsung menginterogasi ilmuwan itu di hadapan Felix dan As. Ketika itu, Bond dan Felix baru mengetahui jika virus yang dicuri diubah Profesor Paldo menjadi senjata berupa racun yang dikodekan ke untayan DNA si target, jadi hanya menewaskan orang yang dipilih saja. Selain itu, ada kelompok lain yang ingin membunuh semua anggota Spectra, dan Bond hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan orang-orang Spectra. Sementara yang membocorkan info kedatangan Bond ke Kuba adalah As, penjelasan Profesor Paldo. Seketika As berniat membunuh Bond, tapi yang terkena tembakan hanya Felix. Terjadilah baku hantam. As berhasil mengurung mereka di lambung kapal.
Sebelum meninggalkan lokasi, As memasang bom agar semuanya tenggelam. Ia juga mengatakan dirinya utusan Lucifer Sapin. Setelah tahu barulah Profesor Paldo mau mengikuti. Di waktu yang sama, Bond dan Felix menghadapi situasi sulit. Setelah bom meledak, kapal tenggelam. Felix juga mulai kehabisan darah dan tewas. Bond yang putus asa berhasil menyelamatkan diri. Ia mengapung beberapa hari. Tak sengaja kapal barang melintas dan menolongnya. Cerita berlanjut. Setelah berpikir, Bond bersiap pergi ke London. Tujuannya meminta izin pada intelijen Inggris agar diikutkan membongkar kasus pencurian lab rahasia dan menemukan dalang pembunuh semua anggota Spectra. Ia juga minta diberi akses bertemu ketua Spectra di penjara Inggris. Tapi permintaan Bond ditolak Mr. M. Hal ini dikarenakan Bond telah pensiun dari spionase M16. Dengan kesal, ia berjalan pergi, tapi saat itu seorang senior bernama Manny menghampirinya. Wanita itu mengajak Bond bertemu staf bernama Ki setelah jam kerja. Sesampainya di rumah Ki, Bond langsung menceritakan masalahnya. Ia juga meminta Ki untuk mengecek flashdisk Profesor Paldo yang terampas di Kuba. Setelah memeriksa, Ki menemukan basis data jutaan orang beserta info DNA-nya, bukan hanya kelompok Spectra saja. Saat itu, Manny juga menjelaskan jika ada pencurian basis data di seluruh negara yang menyimpan informasi DNA dan pelakunya belum diketahui sampai sekarang. Kita harus mengorek info dari Blowpill karena ketua Spectra itu pasti tahu siapa dalang kekacauan ini, ucap Bond. Cerita berlanjut. Setelah berpisah dengan Bond, Madeline tak mencari kekasih lagi. Ia bekerja sebagai psikiater. M16 sering memakai jasanya karena Blowpill hanya mau bicara pada Madeline. Ketika itu, ia kedatangan pasien yang membawa sebuah kotak. Setelah membuka, terlihat topeng si pembunuh ibunya. Saat itu, Madeline baru menyadari jika pria di depannya adalah Lucifer Sapin. Kau harus membunuh dengan racun ini. Jika tidak, putrimu akan kubunuh, ucap Lucifer Sapin sambil menyerahkan sebuah botol racun. Berikutnya, beberapa hari kemudian, Bond mengontak Mr. M. Ia menyampaikan info telah berhasil mengakses data target pembunuhan dari kelompok yang belum diketahui ini. Setelah Blowpill, target berikutnya kemungkinan kepala negara dan jutaan warga sipil, penjelasan Bond. Percaya dengan ucapannya, Mr. M mengaktifkan lagi Bond sebagai intelijen M16. Sesampainya di kantor, Mr. M mengumpulkan Nomi dan Ki. Ia menjelaskan jika Bond diaktifkan lagi dan bertugas memimpin penyelidikan kasus pencurian virus. Ki dan Nomi ditugaskan membantu Bond. Virus yang dicuri telah diubah menjadi racun dan diprogram sesuai DNA target pembunuhan. Kau harus menangkap Profesor Paldo dan mencari info dari Blowpill di penjara, ucap Mr. M pada Bond. Untuk mempercepat penyelidikan, Bond menugaskan Nomi melacak keberadaan As, orang yang membawa Profesor Paldo. State Department X, State Department. Good luck. Cerita berlanjut. Madeline bertugas sebagai psikiater Blowpill. Wanita itu telah menyiapkan racun di tangannya agar rencana pembunuhan tidak diketahui. Sewaktu menuju sel tahanan, tak disangka ia bertemu Bond. Keduanya terlihat canggung. Good afternoon. Saat itu, Bond melihat Madeline ketakutan dan tak ingin bertemu Blowpill. Dengan spontan, ia memegang tangan wanita itu. Don't. What is it? Setelah membiarkan Madeline pergi, akhirnya Bond yang menemui. Ia mulai mencari info dari Blowpill. Dari perbincangan itu, Bond baru tahu jika ketua Spectra juga tidak mengenal siapa otak pencurian virus. Bond malah disarankan mencari info dari Madeline, putri Mr. White. You can help me. Kesal mendengarnya, seketika Bond mencekik Blowpill. Dan sesaat kemudian, ketua Spectra itu tewas seperti terkena racun.
Berikutnya, Bond diperiksa dalam lab. Hasil menunjukkan kematian Blofeld akibat racun yang menempel di tangannya setelah memegang lengan Madeleine. Zat berbahaya itu tak bisa dihilangkan, penjelasan Key. No. Esok hari, Bond pergi ke rumah masa kecil Madeleine di Norwegia, lokasi yang biasa dijadikan tempat bersembunyi mantan kekasihnya itu. Setelah sampai, ia menemukan Madeleine. Wanita itu tak menghindar darinya. Akhirnya, Bond tahu jika Madeleine tidak berkhianat. Wanita itu hanya diperalat untuk menghabisi kelompok Spectra. Bond yang merasa bersalah meminta maaf. Ia mengajak Madeleine untuk bersama lagi dan menikah setelah misi selesai. Karena masih mencintai, Madeleine mengiyakan ucapan Bond. Humor? You look incredible. Di scene yang sama, Key memantau keberadaan Ash. Nomi yang diberi info langsung mengejar buronan itu. For a capture or kill. Commander Bond gave me the lead. Cerita berlanjut. Dalam persembunyian, Madeleine tak sendiri. Ia bersama putrinya bernama Matilda. Bocah perempuan itu hasil hubungan dengan Bond 5 tahun lalu. Dan semua itu disembunyikan darinya untuk menghindari bahaya racun DNA Lucifer Sapin. Malam hari, Madeleine menunjukkan sebuah arsip pada Bond. Ayahku adalah Mr. White dan Blofeld, ketua Spectra, menyuruhnya untuk menghabisi satu keluarga. Mereka adalah pembuat racun untuk Spectra, tapi ada anak yang selamat dari pembunuhan bernama Lucifer Sapin. Keluarga Lucifer kaya dan memiliki pulau. Semua dirampas Blofeld dan sekarang ia mengambilnya kembali. Revenge? He spared my life. Me? Setelah mengambil gambar, Bond mengontaki untuk mencari lokasi pulau melalui satelit. Find one whereabouts unknown and no reason to plane to get there. A big one. Pagi hari, Bond dikontak pimpinan M16 yang memberi info Pulau Lucifer berada di Laut Jepang Rusia. Ia juga mengabarkan posisi Nomi yang sedang mengejar Ash untuk ditangkap. Setelah memperhatikan ponsel, Bond baru sadar jika Ash yang dikejar Nomi ternyata sedang mendekati lokasi Madeleine. Segera Bond mengajak keduanya pergi. Tapi Ash yang bergerak cepat berhasil menemukan mereka. Saat itu kelompok bersenjata berusaha menangkap Madeleine. Terjadilah baku tembak dan Ash tewas di tangan Bond. Stay here. Lucifer yang licik berhasil menculik Madeleine dan putrinya. Kemudian Nomi yang berada di dekat lokasi tak sengaja bertemu Bond. Saat itu ia menyuruh Nomi segera menuju bandara NATO. Ada pesawat telah disiapkan agar kita sampai di pulau milik Lucifer, dan ia juga menjelaskan Ash telah tewas. Dalam pesawat, Mr. M memberi misi khusus pada Bond, membunuh Lucifer Sapin dan Profesor Paldo, serta meledakkan lab dan membawa Madeleine bersama putrinya keluar pulau. Good luck. Selanjutnya, Lucifer tiba di markas. Ia juga menunjukkan tabung racun yang diprogram DNA Madeleine dan putrinya untuk mengancam Bond agar tak menghalangi penjualan senjata biologi. Tapi jika Bond terus mengganggu, maka Madeleine dan Matilda yang akan menjadi target pembunuhan. You're any less damaged. Easy. To survive. Waktu yang sama, Bond telah mendekati pulau. Ia dan Nomi bersiap terjun. Sementara Ki tetap di pesawat untuk membantu dengan pantauan satelit. Mereka menyusup melalui lorong tanpa penjagaan. Tak disangka, keduanya menemukan Profesor Paldo dalam sebuah lab produksi racun DNA. Setelah menangkap, Bond juga memasang bom. We have to destroy this whole
Karena terpantau melalui speaker, Lucifer menyuruh Bond untuk menemuinya. Jika menolak, Matilda akan dibunuh. Todongan senapan membuat Bond tak berkutik. Saat itu Lucifer mengancam, jika kau menghalangi penjualan senjata milikku, akan kubunuh Madeline dan anakmu ini dengan racun DNA. Matilda bisa pergi dan Madeline tetap di sini sebagai jaminan. Melihat kesempatan, Bond melawan, tapi Lucifer berhasil kabur membawa bocah perempuan itu. Scene yang sama, Lucifer menuju dermaga. Ketika itu ada pembeli potensial yang datang. Ia membiarkan Matilda sendirian tanpa penjaga karena merasa Bond bukan ancaman lagi. Tidak disangka Madeline menemukan putrinya. Segera Bond mengajak mereka keluar dari tempat itu melalui lorong dan bertemu Nomi. Bond menyuruh juniornya itu untuk pergi membawa Madeline dan Matilda. Ia berencana meledakkan markas Lucifer sebelum meninggalkan pulau. Thank you. Selanjutnya, Bond membuka beton pelindung markas. Ia mengontak Mr. M agar kapal perang Inggris meluncurkan rudal untuk meratakan semua bangunan di pulau. Setelah permintaan Bond disetujui, Kim mengontaknya. Ia memberitahu jika rudal akan menghantam pulau dalam waktu 10 menit. Terjadilah baku tembak, tapi Bond berhasil menjalankan aksi sesuai rencana. Rudal pun diluncurkan. Ia secepatnya menuju perahu untuk meninggalkan lokasi. Tak berselang lama, beton pelindung tertutup kembali. Bond yang tahu rudal akan tiba bergerak cepat untuk membukanya lagi. Di tengah kepanikan, Bond malah terkena tembakan Lucifer. Ada kesempatan ia bangkit melawan. Lucifer yang terdesak memecahkan tabung racun di kepala Bond. Racun yang menempel di wajahmu berisi DNA Madeline dan putrinya. Jika kau menyentuh, mereka akan mati seketika. Dan zat itu menempel selamanya di tubuhmu, ucap Lucifer. Kesal mendengar, Bond menembak mati pria itu. Setelah membuka beton pelindung lagi, Bond mengontaki. Ia minta disambungkan dengan Madeline. Ketika mulai bicara, wanita itu terlihat panik karena Bond enggan meninggalkan pulau. Ia memilih mati daripada Madeline dan putrinya tewas jika tersentuh racun yang ada di tubuhnya. Madeline hanya bisa menangis ketika tahu harapan untuk kembali bersama Bond hilang. Ia bertambah shock melihat rudal menghantam pulau, yang berarti Bond juga tewas dalam ledakan. Setelah misi selesai, semua rekan berkumpul di kantor M16 untuk menghormati pengorbanan Bond. Was it James. James? James. Back to work. Di scene akhir, tampak Madeline bersama putrinya. Mereka berusaha melanjutkan hidup tanpa sosok James Bond. Tamat. Film ini menceritakan akhir petualangan James Bond dan kisah romantisnya yang berujung tragis.